Уважаемый господин президент. Dunia saat ini sedang berada dalam fase transisi yang sangat brutal, di mana tatanan lama mulai runtuh dan kekuatan baru mulai menunjukkan taringnya di tengah ketidakpastian global yang mencekam. Langkah Presiden Prabowo Subianto yang secara mengejutkan terbang ke Moskow untuk bertemu langsung dengan Vladimir Putin di Kremlin bukan sekadar kunjungan diplomatik biasa, melainkan sebuah misi strategis tingkat tinggi untuk mengunci keamanan energi nasional. Di saat negara-negara besar lainnya sedang limbung menghadapi inflasi dan krisis pasokan, Indonesia justru melakukan manuver berani yang membuat peta energi dunia mulai bergeser secara signifikan ke arah Jakarta. Уважаемый господин президент, дорогие друзья, прежде всего хочу поблагодарить вас за то, что вы приняли наше приглашение и приехали в Москву. Kehadiran sosok penting seperti Bahlil Lahadalia dalam rombongan tersebut menegaskan bahwa fokus utama kunjungan ini adalah pengamanan jalur minyak dan gas sebagai fondasi utama ekonomi Indonesia di masa depan. Manuver ini dilakukan dengan sangat taktis di tengah situasi geopolitik yang sedang memanas akibat konflik berkepanjangan antara kekuatan Barat dan Rusia yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Indonesia seolah ingin mengirimkan pesan yang sangat kuat kepada dunia bahwa kita tidak akan lagi hanya menjadi penonton yang pasif, melainkan pemain aktif yang siap mengamankan kepentingan nasional dengan cara apapun. Hampir semua bidang yang kita sepakati beberapa bulan yang lalu mengalami kemajuan yang pesat. Ada satu dua yang perlu kita percepat, saya akan segera menangani sendiri, terutama antara hubungan moneter di antara kedua pihak. Saya akan mengawasi sendiri. Kemudian yang mulia, saya juga datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan, dan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. Ketegangan yang terjadi di Asia Barat yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan kekuatan regional lainnya telah menciptakan gelombang ketidakpastian ekonomi yang sangat membebani negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Malaysia dikabarkan mulai merasakan tekanan yang sangat hebat hingga Perdana Menteri Anwar Ibrahim harus mengingatkan rakyatnya untuk mulai berhemat akibat krisis yang membayangi di depan mata. Kontras yang sangat tajam terlihat ketika Indonesia justru terlihat jauh lebih tenang dan antisipatif dalam menghadapi badai ekonomi global yang sedang melanda banyak negara berkembang. Kita memang hadapi masalah. Walaupun kadang-kadang orang fikir belum lagi, kerana kita belum beratur lagi kat stesen minyak. Belum ada masalah. Tak betul. Memang ada, kerana harga sudah melambung. Harga baja. Saya ke Felda hari Ahad. Felda di Pengerang, kawasan Kota Tinggi. Itu bulan ini harga tidak meningkat ketara, tetapi harga baja fertilizers akan meningkat tinggi kerana peratus import baja terlalu tinggi. Baik. Jadi
Itu yang saya gambarkan. Jadi jangan kita tunggu bila ada masalah baru kita terkejut. Tugas kita menjelaskan bahawa kita harus bijak menangani masalah ini. Memang betul RON 95 kita cuba tahan. Kurangkan daripada 300 ke 200. Ada juga yang mengeluh, tak apalah. Ada juga dan masih boleh bertahan minyak tu. Ya. Saya boleh luluskan. Tanya selalu boleh dalam kabinet yang bagi menyenangkan rakyat, bagi semua happy sementara. Beberapa stesen minyak dilaporkan kehabisan bahan api susulan jurang harga yang semakin besar antara harga subsidi dan harga pasaran. Persatuan Perniagaan berkata, situasi ini berlaku walaupun kerajaan memberi jaminan bahawa bekalan petrol dan diesel mencukupi sehingga akhir Mei. Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Bumiputera Malaysia, Abdul Aziz Sapian, memberitahu Malaysia Kini bahawa gangguan bekalan bukan sekadar isu logistik, sebaliknya berpunca daripada ketidakpadanan struktur dalam sistem harga semasa. Katanya pengusaha beroperasi dengan margin terkawal tetapi terpaksa menanggung kos dan risiko yang semakin meningkat. Beliau menjelaskan mekanisme penetapan harga automatik yang diselaraskan setiap minggu menyebabkan harga runcit berubah lebih cepat berbanding kos sebenar stok yang dibeli. Keadaan ini mendedahkan pengusaha kepada kerugian terutama apabila harga pasaran menurun dan stok yang dibeli pada harga lebih tinggi. Dalam masa sama, kenaikan harga bahan api meningkatkan keperluan modal kerja pengusaha. Pelaksanaan subsidi bersasar pula memaksa mereka membeli bahan api pada harga pasaran penuh tetapi menjual pada harga lebih rendah sekaligus menjadikan mereka seolah-olah pembiaya tidak rasmi kepada sistem subsidi negara. Perbedaan ritme antara Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi gejolak global saat ini menjadi topik yang sangat sensitif namun penting untuk dibedah secara jujur dan apa adanya. Malaysia yang selama ini dikenal lebih stabil dan teratur, kini mulai goyah karena sistem yang mereka andalkan ternyata sangat rapuh terhadap gangguan rantai pasok global. Ketergantungan yang terlalu tinggi pada impor energi dan pangan membuat mereka harus berlari lebih kencang hanya untuk mengejar ketertinggalan strategi yang sudah dijalankan Indonesia jauh hari sebelumnya. Malaysia negara pengeluar minyak. Tapi kenapa harga petrol tetap boleh naik? Kerajaan Madani sekadar bagi alasan ke atau memang ada sebab sebenar? Memang betul, Malaysia ada minyak. Melalui Petronas, negara menghasilkan sekitar 500,000 sehingga 600,000 tong minyak sehari. Tapi dalam dunia minyak, itu sebenarnya bukan jumlah besar. US menghasilkan lebih 12 juta tong sehari. Arab Saudi sekitar 10 juta tong sehari. Malaysia sebenarnya hanya pengeluar sederhana, bukan kuasa minyak dunia. Satu lagi, harga minyak Malaysia tidak boleh ditentukan sesuka hati. Minyak ialah komoditi global. Harganya ikut pasaran dunia seperti Brent crude. Jika Malaysia jual terlalu murah dalam negara, negara sebenarnya hilang potensi pendapatan ekspor yang besar. Lebih menarik lagi, walaupun kita negara pengeluar minyak, Malaysia juga mengimport petrol dan diesel. Sebab tidak semua minyak mentah kita sesuai ditapis di dalam negara. Dan kapasiti penapisan tempatan ada hadnya. Jadi harga petrol kita tetap dipengaruhi harga minyak global. Selama ini kerajaan menahan harga melalui subsidi minyak. Tetapi subsidi ini sangat mahal. Dalam sesetengah tahun, kerajaan belanja bilion ringgit untuk menampung subsidi bahan api. Adakah subsidi minyak patut dikekalkan demi harga petrol yang rendah? Atau patut dikurangkan supaya kewangan negara lebih mampan? Apa pendapat anda? Kebangkitan kedaulatan energi ini adalah tamparan keras bagi mereka yang selama ini hanya bisa mencaci maki tanpa memahami kompleksitas persaingan global yang sangat kejam. Indonesia sedang menulis ulang sejarahnya sendiri, beralih dari posisi penonton di pinggir lapangan menjadi pemain utama yang menentukan arah jalannya pertandingan di kawasan Asia Pasifik. Pada akhirnya, keberhasilan Indonesia bukan ditentukan oleh seberapa banyak pujian yang didapatkan dari negara lain, melainkan oleh seberapa kuat kita mampu bertahan di tengah badai krisis yang akan datang. Perubahan posisi dari negara yang reaktif menjadi antisipatif adalah pencapaian terbesar yang akan menjamin masa depan generasi mendatang agar tidak lagi bergantung pada belas kasihan bangsa lain.
Indonesia telah mengambil peran sebagai penentu permainan dan setiap langkah sunyi yang diambil di meja perundingan global adalah investasi besar bagi kejayaan bangsa yang takkan tergoyahkan oleh gejolak apapun. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan terus menghadirkan informasi terbaru seputar geopolitik setiap harinya.